Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Teng ngarsa para sesepuh, para keluarga besar Bali Maksum ingkang kula hormati. Nggih wonten Kiai Haji Jirjis keluarga dan Kiai Haji Hamam sedanten ingkang kula hormati saking keluarga Tebuireng wonten Gus Fahmi Amruwah wonten saking keluarga Termas keluarga Lasem. Jadi alhamdulillah kula kecewa. Tak pikir acara makan-makan. Nggih, mugi-mugi kecewa kula nu dadosaken keramat kula. Syarat kiai dikecewakno. Terus kula nu terkenal nek diundang wangel. Siji nggih menawa ora disombong, juga ora disopan mboten ngerti. Nek jare sing ngundang nu sombong, nek jare pangeran insyaallah sopan. Mergo pidato terus ngandani wong ora sopan. Nek jare sing ngundang ngotot ae, nek ra teko sing ora sopan. Nah ini perspektif niku kalau utarakan kersane sing monis kula boten sopan tobat. Gene iki rileks mawon. Kula secara struktur keluarga manggil Bu Ida niku bulik karena kula niku generasi Mbak Aziz, Mbak Maimunah, gak ada putra namanya Mbak Idrus. Mbak Idrus juga ada putra Mbak Kula Fatimah, ibu kula generasi ke-6. Menawi keluarga kerapyak, misalnya Bu Ida, Mbak Ali Maksum, Mbak Nuriyah, terus Mbak Mas Furiyah, terus Mbak Abdul Aziz. Tapi buyut kula niku mbarep. Terus kula memang secara emosional dekat sekali sama keluarga Lasem. Cuma istilahnya kula keceluk Bani Umar. Sing teng mriki wonten Mbak Fatma niku garwanipun. Sakjane kula ngundang Zaki, nggih Zaki ngoten mawon. Sampai berhubung garwa Mbak kula terus kula terpaksa ngundang Mas Zaki. Nggih radi kriminal niku secara struktur keluarga niku. Maksudnya manggil Mas yang pernah adik ngerabi Mbak. Tapi ini mboten penting lah. Kula tak cerita sedikit tentang tidak tahu saya terjemahnya tip itu ilmu kedokteran apa ilmu kesehatan saya juga tidak tahu. Tapi ketika Pak Amam rawuh tenggen kula sukani kitab Al-Qanun fit Tib karanganipun Ibnu Sina. Di antara yang didhawuhna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu ngendikan al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, ada ilmu fikih wa ilmu tib. Ilmu kesehatan. Kemarin kula alhamdulillah nderekaken Gus Zofur pas wisuda wonten Pak Imam Taufik, Profesor Imam Taufik. Kula niku sering cerita secara keilmuan. Ilmu kesehatan itu penting. Misalnya ada orang belajar sabar lewat referensi kayak hikam, kayak ihya. Ya. Tapi makanannya itu pemicu emosi. Kalau guyon mbek Gus Zofur iku mandindi kira-kira. Jadi belajar itu sabar, wajib sabar. Tapi yang dimakan itu yang memicu emosi. Belajarnya tentang kesehatan berpikir, tapi nyabu. Artinya makanan itu punya pengaruh penting dalam sistem tubuh kita. Orang mabuk ya karena makanan, orang gampang emosi ya karena makanan. Makanya Imam Syafi'i di sini ngendikan ilmu fikih wa ilmu tib. Orang punya kemampuan rasionalitas itu kalau otaknya normal. Normal itu bisa dipicu disebabkan cara pandang. Cara pandang ini penting. Misalnya tadi, kalau orang ngundang saya itu pikirannya itu ngundang, kalau nggak dituruti itu terus mutung, darani sombong macam-macam. Kalau saya itu cara berpikir kebalik, diundang nang panggung, terus ngadeg, terus ngandani wong, kadang dikandani luwih sepuh, terus ruwet. Kulo niku pun memaklumatkan diri Islam, mbah-mbah kulo niku terkenal wali, jadi kulo nggih mau daftar wali resmi. Jadi kulo niku sering niki cerita mawon kulo mungkin tidak sampai 20 menit. Selain mungkin mboten mampu nggih, memang enggak boleh lama-lama. Haram. Kulo niku sering sinau, alhamdulillah sinau Ihya nggih khatam. Karena pun dipameri wau Pak Hamam. Ben kecelok putra mantu Bali Maksum yo cerita al macam-macam ben ketok pinter. Tapi ternyata dendam mbek mertuane dicurigai Muhammadiyah terus dendam nganti saiki. Ya alhamdulillah niki Bu Ida bulik kula niki jenengan di bojo sing ra dipendendam. Saking dendame membuktikan nak dekne ora Muhammadiyah. Sampai sesulit ini untuk menjawab kalau beliau tidak Muhammadiyah. Mugi-mugi roh Mbak Maksum menerima bahwa menantunya ini benar-benar tidak Muhammadiyah.
Padahal andekan Muhammadiyah itu juga gak masalah kan dengan makna lughat. Muhammadiyah itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammadiyah itu bisa nama ormas, bisa nama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Mbah Maksum ini cerita, Mbah Maksum dari sekian wasiat paling populer di keluarga Mbah Maksum itu, kowe kudu bela NU, tapi ora usah ngelek-ngelek Muhammadiyah. Itu masyhur, itu terdokumen di antara wasiatnya Mbah Maksum. Dan alhamdulillah saya tadi diderekno cucu Mbak Abbas, Kolonel Nafis itu cucu Mbak Abbas. Selama kebetulan ketemu Gus Fahmi Amruwah ini, dulu ceritanya Mbah Hasyim itu dalam ancaman macam-macam lah, namanya zaman perang. Karena Mbah Hasyim itu hanya orang alim fikih, usul fikih, ahli hadis, itu takut terus nyewa Mbak Abbas disuruh ngelatih santrinya pencak yang jadi asal usul pagar Nusa. Alhamdulillah cucunya jadi kolonel. Yang cucu Mbah Hasyim ya macam-macam, ada yang nyai, ada macam-macam. Tapi sebetulnya dari gen keluarga Lasem sama Mbah Hasyim itu sama-sama nasabnya sama, gayanya juga sama. Ya ada yang jelas, ada yang enggak jelas. Tapi saya ingin bela yang tidak jelas karena ini kan kampus ya, jelas aturannya jelas. Saya itu sering ditanya, saya sering ditawarin, Gus mau jadi dokter honoris causa di kampus ini. Enggak, kata saya. Kenapa? Nara di duit ora pantes, dokter ora di duit. Jadi enak Gus ngonten ngopi nggih pantes, ora jelas nggih pantes, kafe pantes. Tapi dari ketidakjelasan itu menjadi jelas. Kalau semuanya itu sistem kampus, itu nanti orang mau belajar tema fikih tertentu, misalnya kalau di fikih harus nunggu semester berapa baru ada pelajaran itu. Masa mau belajar khed daftar dulu sampai mata kuliah berapa baru dapat pelajaran khed. Itu bisa tutup Islam kalau semuanya tertib itu. Tapi baru kayak kiai gak jelas kayak saya itu di jalan ketemu orang tanya, Gus, badhe sowan. Sowan apa? Ketemu saya di pasar. Saya hobi sering ke pasar. Bukan karena nganggur ya memang seneng. Saya tuh senang di pasar itu sederhana, kalau ada ibu-ibu awam tak belajari 10.000 senang, alhamdulillah. Kok pinter jenengan, saya ini kiai besar, jadi kalau muni alhamdulillah ngenteni untuk duit 10 juta, ini yang nggak pernah ngaji untuk duit 10.000 sisa syukur. Jadi tak anggap itu bentuk kekalahan saya. Jadi kalau nang pasar itu bentuk tawaduk kula. Ini mboten ngajari terus kiai-kiai teng pasar nggih mboten, iki cerita mawon. Cerita istihad kula. Terus saya bilang, mboten usah di sini saja. Terus tanya, anak saya itu istikhadah, Gus, keluar darah gini-gini, sholatnya gimana? Tak jawab saat itu juga. Ada kiai yang negur itu tidak sopan, Gus, tanya kok tidak sowan itu. Nak sowan malah ra sopan, siji ganggu aku pas istirahat. Nomor loro cah dalemku ribet gawe teh ngene-ngene. Mergo cah dalemku ya agak kacau. Habis bikin teh ada tamu lagi, mau kok gak menisan. Karena terus harus bikin teh lagi. Saya itu sudah survei di semua cah dalem kiai itu ternyata ngeluh kalau kiainya tamunya banyak. Jadi dulu ketika saya masih nerima tamu, 2 tahun Yai wafat itu saya masih nerima tamu. Itu kalau ada tamu, kangkang resik-resik ada tamu lagi. Waduh, gak menisan mau, maksudnya koda jadi. Nggak, ini cerita saja, bukan nyindir para tamu ndak, tapi ini supaya dimengerti bahwa kehadiran mereka itu gak digedaki candalem. Nah ini kan lembaga ilmiah, ini kan diskusi, ini ada Mas Imam Taufik tukang diskusi. Jadi nah ini yang tertib ya monggo, yang nggak tertib ya, karena barokahnya nggak tertib itu misalnya semua orang soleh di masjid, kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya orang-orang yang di jalan, itu orang-orang nggak tertib, tapi itu efektif itu, ada orang tersesat yang nolong mereka, kecelakaan mereka, ada orang jampret yang nolong mereka. Jadi umat Islam itu di mana saja itu baik, yang jalur kampus dia baik, yang jalur nggak tertib kayak saya juga baik. Dan dari dulu saya tuh yakin suatu saat saya tetap keramat dengan cara saya seperti ini. Bukan apa-apa, karena tadi orang Islam itu banyak yang nganggap kampus itu elit. Wow gitu, bayar terus elit terus berdasi. Jadi bayang notok aja enggak. Kalau cerita Pak Imam Taufik pertama kuliah itu sudah bayangkan di wisuda, kata beliau pas di sana pertama masuk itu sudah bayangkan di wisuda. Kalau di pondok kan enggak. Wong Islam taluan mondok, sekian ini ra jelas, padha ra jelas santai. Dijak jagongan mau ditakoki kowe candile. Ngapak, yang ngapak-ngapak, santai. Ya pokoknya nggak jelas. Tapi dari cerita nggak jelas itu saya punya argumentasi ilmiah. Yang milih jalur ini, saya kan nggak perlu cerita yang jelas-jelas tadi beliau sudah promosi sampai sebegitu hebatnya. Hebat, betul.
Pokoknya top lah. Cara tahadus bin nikmat itu top. Tidak tahu tahadus apa sponsor, tidak tahu. Tergantung niat itu. Saya juga nanti insya Allah hormat keluarga Gus Asim di keluarga Genawawi baca hikam. Memang saya ini mohon maaf, saya itu susah diundang. Bukan apa-apa, memang saya punya bapak namanya Ki Nur Salim, itu punya abah namanya Mbah Nur Sam, itu nggak pernah keluar rumah. Jadi saya punya sanad gen keluarga yang suka di dalam. Jadi saya ini bapaknya bapak saya itu nggak pernah keluar dari rumah, itu terkenal sekali. Dan ya beliau juga dari gen-gen yang suka tirakat. Saya jarang cerita itu karena beliau itu puasa mulai dulu sampai wafat. Jadi saya jarang cerita karena takut. Lah jenengan kok mboten ngoten Gus. Makanya saya lebih sentuh cerita gen dari ibu karena keluarga Lasem itu rileks, ngopi-ngopi, cangkruk, semuanya santai. Ya alhamdulillah kok punya sanad begitu gitu. Saya cerita secara ilmiah. Suatu saat Rasulullah SAW itu mau haji wada. Haji wada dipapak sama Imro'atun bin Khosam. Yang diceritakan di situ tuh sangat basariyah. Imro'atun bin Khosam itu cantik sekali. Nabi murdifun Fadl bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas. Fadl karena ganteng ya melihat perempuan tadi. Perempuan ini karena Fadl ganteng ya dilihat. Sama-sama melihat. Yang satu melihat orang cantik, yang satu melihat orang ganteng. Masyhur terus. Fasarrafa Rasulullah wajal Fadl. Wajahnya Fadl dipalingkan sama Nabi. Kemudian Imro'atun bin Khosam tadi tanya. Saat itu juga di perjalanan. Nabi masih di atas unta. Ya Rasulullah, ya ini karena tadi Pak Hamam cerita alimnya tentang sorob nahu, ya saya cerita hafalan saya. Bahwa bapak saya punya anak saya itu tidak salah, bapak saya punya cucu saya itu tidak salah. Beliau kan ya cerita gitu. Dua anak ini ora rugi, so profesor, so jadi mantune Bali, so kondang terus sampai gedungnya di atas UMZ gitu. Tidak tahu. Ini orang pinter kok pakai ukuran fisik, tidak tahu. Kalau gedung itu kan fisik, tidak tahu cara berpikir gimana, tidak tahu. Karena saya ini alam rohani, ukurannya di klasmen kewalian, jadi itu kan nggak kelihatan. Jadi tidak tahu di klasmen berapa, tidak tahu. Tanya inna faridotawah ala ibadihi adrokat abi syekhon kabiron. Afa ahujju anhu. Nabi jawab, qala na'am. Ayan fa'uhu dzalik, qala na'am. Kama lokana ala biki denun faqadaitihi nafa'ahu. Ya Rasulullah, bapak saya ini sudah sepuh sekali ketika haji diwajibkan. Apa saya bisa menghajikan beliau? Bisa. Apa manfaat? Ya bisa, seperti bapak kamu punya utang, kamu yang bayar itu cukup gitu. Lalu Imam Bukhari itu mengebabkan ini sampai 3 kali. Satu di bab haji makdud. Jadi sebetulnya haji itu ada 2, yang niabah atau badal, menghajikan yang mati karena sudah tidak bisa haji, atau menghajikan yang lumpuh yang nggak mungkin haji lagi, disebut haji makdud. Jadi Imam Bukhari mengebabkan babul hajil makdud atau al-ihjad anil makdud. Tapi di bab berikutnya dengan hadis yang sama persis beliau mengebabkan babu hajil mar'ati anir rojul, karena secara fikih ini masalah, masa perempuan mengganti lelaki. Tapi dengan hadis yang persis di bab ilmu, Imam Bukhari mengebabkan babul futya fitorik, bab boleh fatwa ketika di tengah jalan. Jadi nggak perlu ada kiai, yang kiai resmi nggih monggo, kalau ada pertanyaan sowan dulu, daftar dulu nggih monggo. Kiai kayak saya seketemunya juga monggo. Saya itu 2005 itu tiap bulan ke Jogja di UI sama Profesor Zaini. Itu mesti ngebis. Ya mesti ada yang tanya. Jenengan Gus Mbak nggih. Wah, beneran Gus badhe tangklet. Niku kadang sampai Rembang sampai Semarang ora barbar. Tak takoki sampai 20. Loh kok banyak betul. Mumpung ketemu Gus, nek jenengan nek disowani wangel. Nggih barokahnya niku mboten bayar Pak Amam, dadi ikhlas. Mboten niki cerita mawon barokahe ketemu niku mboten bayar, dadi ikhlas ini. Jadi Indonesia ini berkah sekali, ada yang nekuni formalitas, kata Profesor Hamam, Profesor Imam Taufik, Gus Wafur, banyak. Ada yang nekuni yang kayak saya, tapi saya mohon yang kayak saya juga harus alim betul. Sehingga ojo pepera formal, terus uteknya juga agak jelas, visinya agak jelas. Asal usulnya juga agak jelas. Gak boleh, harus tetap jelas. Supaya Islam ini bisa ada di mana-mana. Orang bisa tanya kiai kapan saja, di mana saja. Saya ini haji itu tidak mutawif, bayar. Saya umroh juga milih bayar daripada gratis di kongkonan.
Saya berkali-kali ditawari Gus haji Gus gratis kira-kira mau mari gue kon-konan gitu. Umroh juga sering ditawari Gus ini jadi gak bayar aja. Duit 20 juta atau 30 juta ya jadi budak gitu. Jadi gue kongkon-kongkonan gitu. Wes ngono arahe kon ngesahno pilihan KPIH ini. Gak cara fikih ra salah itu kon ngesahno wong fatwa orderan kan. Jadi rada repot kadang gitu. Kadang padahal secara fikih itu bisa diperdebatkan sah tidaknya. Bukan sah tidaknya haji ya ibadah yang bukan penting-penting lah. Nah, berkahnya orang kayak Bali Maksum yang nekuni keilmuan teng Termas. Bali Maksum ditemani Mbah Kula. Terus dulu misanan Mbah Kula kandung lahirnya tesih teng Lasem bareng kalian Pak Hamid Pasuruan. Wong niku sak rumah. Makanya kalau dikenal Bani Umar, nah teng Lasem ini selain dari partai Bani Umar. Karena Mbah Umar di garwa Mbah Maimunah, niku putrine Mbah Abdul Aziz. Jadi kalau lingkup lebih besar disebut Bani Abdul Aziz. Barokah Mbah Ali Maksum, terus beliau ngaji teng Mbah Dimyati, riyen bareng putra-putrane Mbah Mahfud termasuk Mbah Muhammad. Punya satu putra namanya Mbah Muhammad, Gus Muhammad. Niku ilmu itu di mana-mana, sehingga kampung-kampung itu luar biasa Islam teng Indonesia. Ada syekh yang datang dari negara yang tertib sekali. Di Indonesia imam digaji berapa? Fasilitasnya apa? Di negara kami imam itu digaji 70 juta, fasilitasnya mobil BMW gini-gini. Kalau di Indonesia enggak, kadang komat sendiri ya dan sendiri. Terus lucunya itu Mas Imam Taufik itu imamnya tetap bilang imaman lillahi ta'ala. Ditanya, kenapa bilang imaman enggak ada makmumnya? Makmumnya jin Gus. Warga di kampung itu. Tapi uniknya syekh yang dari negara tertentu yang digaji itu digojlok sama Kiai Indonesia Gus Wami. Makanya kamu jamaah terus, takut potong gaji ya. Karena dia digaji, difasilitasi, kalau dia bolos itu potong gaji. Kaget saya, ternyata ini masalah dalam dunia ikhlas itu. Pertama mencibir Indonesia, imam nggak diperlakukan secara terhormat, nggak difasilitasi. Terus kata imam Indonesia, makanya jenengan sholat terus, takut potong gaji. Akhirnya saya ini sadar. Oh iya bagus ikhlas. Ya artinya barokahnya enggak tertib itu juga hakikatnya tertib karena akhirnya ada masjid di kampung-kampung enggak jelas pendirinya siapa, wakafnya juga sengketa, sertifikasinya juga sengketa, kiainya juga sengketa. Yang baru jadi takmir semangat pengajian besar, yang enggak takmir mutung. Barokah mutung terus bikin masjid tandingan, akhirnya masjid di situ banyak alhamdulillah. Pokoknya nah kiai itu harus punya kelapangan pandangan seperti ini supaya Islam itu di mana-mana. Kalau semuanya tertib nanti prosedural. Masa mau tanya haji saja nunggu semester yang kebetulan ngajarkan apa? Haji. Wong sholatnya subuh mau tanya pakar fikih ngantornya jam 9, bisa ditemui jam 1. Pertanyaannya tentang sholat subuh. Subuh hari ini, kalau hari besok kan ya, kalau hari ini kan, nah kalau kiai kan nggak ketemu di jalan tadi tanya, Gus, anak kula niku keluar terus darah, ini ku sak dhuwure adat, niku sholat apa mboten? Biasanya kate berang dina 6 dina wis rudat ilal adat, soalnya gerbar 6 dina hukum istihadah ngene kan. Gak usah sowan Gus, gak ngel-ngelo cah dalemku. Ini mboten nyindir, maksudnya cerita, mboten cerita. Jadi monggo lah, istihad apapun itu baik asal didasari keilmuan yang baik. Jangan sampai apa ya, karena kita punya pilihan istihad tertentu seakan-akan yang lain itu salah. Saya berkali-kali cerita menyangkut istihad. Ya saya ulang lagi, saya berkali-kali cerita tentang istihad dan dari sekian itu diantara yang mau saya baca di sini, nanti kitab ini saya tinggal mungkin bisa dipelajari menantu Bali Maksum yang bernama Profesor Hammam itu. Yang tadi cerita terus tentang bahasa Arab, kayaknya butuh legitimasi ini loh mantu Bali. Beliau khawatir kalau hanya dianggap pakar medis itu, apalagi di depan keluarga Lasem. Nah, darani raiso ngaji kan yuhisin mantu Bali Maksum. Jadi tadi maklumat terselubung kira-kira gitu. Ini kata beliau kan ini tetap ingin ikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bacakan. Ini kitab yang luar biasa. Ini namanya kitab Al-Milanul Kubro karangannya Imam Sa'roni. Ada perubahan yang enggak diduga para kiai-kiai Indonesia. Ngiranya perubahan itu kan masyhur kan fal yughayyiruhu biyadi, terus urutannya apa? Man ra'a minkum mungkaron fal yughayyiruhu biyadi dulu ya.
terus bilisani, yang terakhir apa? Biqalbi. Itu umumnya kiai kan nafsiri biqalbi itu, yang penting kamu gak suka kemaksiatan itu, yang penting Anda ngingkari atau gak suka bentuk-bentuk perilaku maksiat itu. Tapi di sini ada dawuh ya, makalah dari Imam Sa'roni. Ini bisa disemak, nanti kitab ini saya tinggalkan, saya tinggal maksudnya. Saya baca ya. Ketika watahhiruhu bil qalbi likullil arifin alladzina ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum ayyakunu nahina li ghairihim fayatawajjahu ahaduhum bil qalbihi ila Allah azza wa jalla fi tahyiri dzalikal munkar fayakufu dzalimu an dzulmihi wa syaribul khamri an syurbihi fahadha huwa tahyiru haqiqatan. Jadi kalau menurut pakar ilmu hakikat fal yughayyiru bi qalbi itu Pak Hamam punya hubungan munajat dengan Allah, nak dikandani ra kena tak madhep aku ning pangeran. Umat didongakno, dongane jenengan mandi terus semua orang itu baik. Jadi biqalbi itu menurut saya teori ini lebih masuk akal. Kalau biadihi itu aksi nyata melakukan perubahan bil lisan, harusnya bil qalbi juga aksi nyata melibatkan kolbu untuk melakukan perubahan, yaitu munajat dipakai doa. Dan itu yang dilakukan para wali-wali. Ketika anak nakal itu mesti nak ngandani bapake, ya coba kandani tok, tirakati le. Dongakno tirakati. Orang ngandani nabok ra kasil, ngomel ra kasil, wis ora urusan. Ndak begitu maknanya biqalbi itu. Jadi biqalbi itu tawajjuh sama Allah taala bil qalbi, mendoakan yang sedang nakal supaya apa? Tobat. Jadi ini bentuk penghormatan kula kalian Bu Ida pernah bulik kula di struktur keluarga Lasem semua Bani Bali Maksum supaya ngikutilah bahwa kita ini tidak cukup untuk fisik kita melayani umatnya Rasulullah. Saya sering cerita ke orang-orang, nah aku jadi kiai apian hormat tamu mangan enak, mungkin gajarannya hormat tamu itu 10, tapi ngel-ngelo cah dalem apa mana nak nyentak cepet nang mateng goblok masake gak enak. Jadi hormati untuk poin 10, ngamuke untuk dosa 10. Kira-kira 50-50 lah kira-kira gitu. Kula lho niki madzhab kula, sampean ndak harus ikut saya. Tapi tolong didengar. Tidak harus ikut tapi tolong didengar. Supaya seimbang. Nah, fatwa yang engkar bil qalbi itu memang buhdul mungkar itu wajib. Jadi teori yang terkenal, saya ulang lagi, teori yang terkenal, melihat kemungkaran kita berubah biadi, enggak bisa, bilisan enggak bisa. Bil qalbi itu yang penting kamu buhdul mungkar, karena hubul mungkar enggak mungkin, enggak taat. Membenci mungkar itu taat, mencintai mungkar itu maksiat. Jika orang fikih juga enggak salah ketika bilang bil qalbi itu yang penting kamu anti kemungkaran, kamu benci kemungkaran. Oke, itu benar secara fikih. Tapi secara ilmu hakikat itu masalah. Masalahnya begini. Biadihi itu ikhtiar untuk bikin perubahan. Nah, bilisanihi juga ikhtiar untuk bikin perubahan. Ya harusnya bil qalbi juga ikhtiar qalbu untuk bikin perubahan. Caranya apa? Tawajjuh ila Allah dengan berdoa. Nggih, paham nggih, clear nggih. Wong wae jenengan mantu Bali Maksum tenan, kula percaya. Wong iso cerita al ta'rif ya semacam-macam. Kula mau montak mandok. Ono wong iki. Mpun mengke nak teng alam roh Bali Maksum kula matur mpun mboten ngarah Muhammadiyah. Masa untuk menjawab supaya gak dituduh Muhammadiyah sampai sesulit ini. Gawe menara nekakno putu Mbah Hasim terus untuk mengesahkan. Insya Allah Bali Maksum mboten tipikal tiang suudzon mun jenengan percaya. Terus niki ngapunten sanget teng pernah mbah kula niki wonten bumi Tuhan nggih mbah kula saking keluarga kajen. Kula niku nggih keluarga kajen, keluarga Lasem, nggih keluarga Tuban, bapak kula niku Tuban saking nggih keluarga ahli tirakat. Riyen bapak kula nggih ngaos badola, terus mbah kula kandung itu saya lahir teng Fakhriyah. Nggih kula niki dekat sekali lah sama keluarga Lasem. Terus mulai kecil saya disarang sama Gus Yofur. Nggih kula niki tapi kula milih jalur yang mboten jelas itu. Nah baru kayak gak jelas itu Islam wonten di mana-mana. Sebab itu di antara dawuh Allah Taala bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zaid. Qadzafa itu acak. Jadi Islam atau kebenaran bisa dibawa secara tertib kayak di kampus-kampus, juga bisa dibawa cara acak. Qadzafa itu maknanya acak. Karena qadzafa itu maknanya memang acak. Sebab itu Imam Busiri nafsiri qadzafa di situ
Fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghairu muntazimin. Air yang dipam, yang ditata juga baik. Tapi barokahnya air acak, orang di tengah hutan nemukan air di mana-mana. Kalau semuanya ditertibkan di menara air, nanti kalau nyari air di titik yang sama. Nah, makanya fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghairu muntazimi. Jadi kebaikan itu kamu untai secara tertib ya baik, kamu acak saja namanya kebaikan juga tetap baik. Jadi saya pikir kalau diaturi Bu Ida, diaturi pernah bulik kula ketemu mriki tak anggap pengakuan yang tertib pada yang tidak tertib. Jadi anggap mawon ngoten gitu. Nak nganggo hukum sopan yo ngongkone wong tertib ambek sing ora tertib. Sopane sing ora tertib ambek sing tertib. Nyatane kula dikongkon gelem kan berarti cah sopan. Bocah apik lah Terus kula suwun niki kitab ini saya tinggal untuk hadiah pada keluarga mriki Almata. Jadi ada ulama yang mengatakan fal yughayyiru biqalbi niku artinya apa? Faya tawajjahu ahaduhum. Jadi pertama orang-orang sufi itu ya ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum. Mereka itu menganggap dirinya itu siapa sih? Saya ini tidak Tuhan, tidak al-mudabbir, tidak pengatur alam. Kok ingin merubah alam? Kita ini siapa sih? Kok menamakan diri sebagai pengubah alam, pengubah sosial, inspirator sosial? Kita ini siapa? Tidak siapa-siapa di depan Allah itu la haula wala quwata illa billah. Nggih. Maksudnya benjenengan mboten namen aku wek sorop tak unggahno dadi makom hakikat. Mengke karena babanya Mbak Maksum nggih dugi Mbah Sambu. Mbak Ali Maksum nggih ibuke sang dugi Mbah Sambu. Nah Mbah Maksum dugi mriku Raja napa? Mahmud nggih. Nggih Sultan Mahmud. Jadi jenengan dadi mantune raja ya mantune wali. Mulane membela dirine sampai sak jam kok. Lah niki kalau cukup 20 menit tapi efektif napa? Jadi orang-orang sufi itu merasa dirinya ada siapa-siapa di depan la haula wala quwata illa billah. Terus ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum ayyakunu nahina li ghairihim. Mereka merasa saya ini siapa sih kok sampai melakukan perubahan. Nah, akhirnya faya tawajjahu ahaduhum biqalbihi ila wa azza wa jalla fi tahyiri dzalikal munkar. Sungkeman ning Allah supaya orang sekelilingnya baik-baik saja. Tapi karena beliau-beliau ini wali, akhirnya fayakufu dzalimu an dzulmi wa syaribul khamri an syurbi. Fa hadza huwa taghyiru haqiqatan. Makanya cerita-cerita wali itu ya kalau ada kemungkaran sungkem, kampung sing abangan ditirakati jadi kampung yang baik. Orang nato orasinya. Paham ya? Orang nato kecakapan metodologi dakwahnya atau metode dakwahnya yang ditata itu tawajjuhul qalbi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Terus niki sebagai bentuk hadiah kula wingi Bu Ida kula hadiah kitab Al-Qanon Fitib niki juga saya hadiahkan di sini supaya mindset kita, cara berpikir kita munajat teng Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikihnya nggih jalan monggo ikhtiar sebaik mungkin, tapi jangan merubah ilmu hakikat bahwa al-amru biyadillah, hanya Allah saja yang lahu maqalidus samawati wal ardh. Nggih ngapunten ingkang sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.